Oke, baik. Sekarang kita akan coba soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah bentuknya tabel seperti ini, tabel frekuensi. Jadi data dengan angka 0 ada 3 data, data dengan angka 4 ada 2 data, dan seterusnya, ya. Jadi datanya tidak satuan seperti nomor 1 tadi, tapi ada beberapa data. Oke. Kita akan menghitung standard deviation juga dari data-data ini. Nah, cuman nanti langkahnya akan sedikit berbeda di bagian frekuensinya, ya. Oke, teman-teman silakan saksikan ya. Oke. Yang pertama, datanya kita tuliskan seperti ini dulu. Kita tinggal balik saja number of visit ke sini, ke bawah. Kita tulisnya cuman membalik ke bawah aja ya. Frekuensi juga ke bawah. Oke. Nah, pertama kita harus cari nilai min-nya dulu ya teman-teman, nilai min. Ingat, nilai min itu adalah nilai min itu adalah jumlah semua data dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke. Nah, untuk nilai min yang data berbentuk tabel ini, kita harus mengalihkan datanya dengan frekuensinya dulu ya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 4 dikali 2 sama dengan 8. 6 kali 8 sama dengan 48. 8 kali 4 32 dan seterusnya. Ya, ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya, 0 ditambah 8 ditambah ini 48 ditambah 32 sampai tambah 70. Hasilnya 322. Dan jumlah frekuensinya jika dijumlahkan hasilnya 36. Ya. Ingat, untuk mencari min adalah jumlah semua data dijumlahkan dibagi dengan frekuensi. Berarti 322 dibagi 36. 322 dibagi 36 hasilnya 8,9. Oke. Ini kita sudah dapat min-nya. Ya, seperti di video yang nomor 1, kita akan mengurangi angka ini, data ini dengan min. Artinya 0 dikurang 8,9, 4 dikurang 8,9, 6 dikurang 8,9 dan seterusnya sampai 14 dikurang 8,9. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 0, dikurang 8,9 ya, dan seterusnya 14 dikurang 8,9. Hasilnya minus 8,9 dan sampai 5,1. Selanjutnya adalah kita mengkuadratkan angka-angka ini. Hasil pengurangannya kita kuadratkan. 8,9 dipangkatkan 2 hasilnya 79,21. 4,9 dipangkatkan 2 hasilnya 24,01 dan seterusnya sampai 5,1 dikuadratkan hasilnya 26,01. Teman-teman boleh pakai kalkulator untuk menghitung ini ya, agar lebih akurat perhitungannya. Nah, seterusnya, karena kita menggunakan tabel frekuensi, kita tidak langsung mencari min dari sini ya. Yang nomor 1 kan kita tadi mencari min dari sini. Tapi karena ini menggunakan tabel frekuensi, karena punya frekuensi, maka kita harus mengkalikan dengan frekuensinya. Tadi ingat frekuensinya ada 3, ada 2, ada 8, ada 4 ya, dan seterusnya. Berarti 79,21 dikali dengan 3 hasilnya 237,63. 24,01 dikali dengan 2 hasilnya adalah 48,02 dan seterusnya. Semuanya dikali dengan frekuensi yang ada di sini ya, sesuai urutannya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, baru data yang ini kita akan cari nilai min-nya. Ingat, jumlahkan dulu semuanya. Ya, jumlahkan dulu semuanya, hasilnya 603,69 dibagi dengan 36. Berarti 603,96 dibagi 36. Maka hasilnya adalah seperti ini. 603,96 dibagi 36 hasilnya 16,77. Standard deviation-nya pasti kita tinggal akarkan 16,77 ini, maka hasilnya 4,09. Oke. Ini nilai standard deviation-nya. Terus variance adalah 4,09 dikuadratkan. Ya, dikuadratkan hasilnya akan balik lagi menjadi 16,77 ya, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini standard deviation dan variance. Nah, sekarang kita akan menghitung lower quartile, middle quartile, upper quartile dan interquartile range dari data yang tadi.
Ya, teman-teman ingat tadi jumlah datanya ada 36. 36 berarti n-nya itu 36 ya. Berarti 36 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 37 dibagi 4 ya, teman-teman. Kita akan berbantu kalkulator untuk menghitungnya. Berarti 37 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 9,25. Nah, ini ingat bukan kuartilnya ya, ini adalah posisinya. Posisi 9,25 ada di data yang mana? Oke, kita lihat 9,25. Oke, ini kita lihat posisinya dari sini ya, frekuensi ya. 3 ditambah 2, 5. Kesini baru 5. 9,25 berarti adanya di sini ya. Berarti lower kuartilnya adalah 6 ya. Karena data 9,25 ada di sini. Berarti 6. Di sini sama dengan 6. Oke. Sekarang middle quartile range-nya berarti 37 dikali 2 dibagi 4. Oke. 37 dikali 2 hasilnya adalah 74 dibagi 4 hasilnya 18,5. 18,5. Sekarang kita cari posisi 18,5. Tadi di sini sampai 2 tambah 3 5. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 13 tambah 4 sama dengan 17. Belum ya, belum 18,5 ya. 17 ditambah 2 sama dengan 19. Nah, berarti datanya sudah ada di sini ya, di angka 10. Berarti data ke 18,5 adalah 10. Seperti itu. Bisa kita tulis di sini 10. Nah, sekarang yang upper quartile berarti 37 dikali 3 dibagi 4. Ya, 37 dikali 3 hasilnya 111 dibagi 4 27,75. 27,75. Oke, kita lihat data ke 27,75 ada di mana? Tadi sampai sini sudah, kita hitung ulang aja ya. 5, 13, 17, 19 tambah 12. 31 ya. Berarti datanya ada di sini, ada di angka 12 ya. 27,75 ada di sini. Di angka 12. Berarti datanya adalah 12. Oke. Seperti itu. Nah, interquartile range itu adalah yang upper dikurang lower. Oke, berarti 12 dikurang 6 hasilnya 6. Interquartile 6. Smallest data dan largest datanya kita lihat ya. Smallestnya itu 0, largestnya itu 14 ya. Berarti smallest datanya itu 0, largest datanya 14. Oke. Nah, sekarang kita membuat box and whisker plotnya. Oke, karena smallestnya 0 dan largestnya 14, maka mungkin kita bisa buat dengan jarak 22 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke. Kita taruh dulu ini 0 ya. Kita taruh dulu smallest data di sini 0. Oke. Kemudian largest data 14, kita gambar garis di 14. Lalu lower dulu ya, lowernya 6, lowernya 6 di sini. Kemudian middle-nya itu 10, middle-nya 10 dan upper-nya itu 12, upper-nya itu 12. Nah, teman-teman tinggal gambar kotak di sini. Ya, tinggal dihubungkan saja. Kemudian tinggal tarik garis seperti ini. Ya. Nah, seperti ini box and whisker plotnya. Teman-teman bisa coba untuk mencari dengan cara mencari nilai kuartil dan range-nya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa middle quartile juga bisa kita sebut dengan median ya. Jadi middle quartile sama dengan median ya.
Jadi middle quartile datanya sama dengan median. Oke. Nah, bagaimana dengan data yang continuous yang menggunakan interval? Ya, yang menggunakan interval seperti ini. Nah, ini juga sama ya teman-teman dengan cara yang nomor 2. Hanya kita harus tentukan dulu midpointnya berapa, lalu kita cari dengan cara nomor 2. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu. Silahkan kerjakan soal ujiannya dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.